lagi jadi perbincangan. Inara Rusli juga masih mencuri perhatian karena penampilan baru di depan awak media. Tapi seberapa lega kamu sekarang bisa berdiri di kaki sendiri tanpa perlu tersakiti lagi? Waduh, lega, senang, bisa ngebayar, bisa ngebeli sesuatu, ngebayar sesuatu tuh kayak nggak takut-takut gitu. Takut-takut maksudnya? Karena kan kalau kemarin kan pakai uang suami, jadi harus jaga amanah kan. Kalau sekarang kan aku cari sendiri, jadi kayak lebih leluasa, lebih lega aja mau ngasih orang, ngasih mama, ngasih siapa, jadi kayak sebelumnya memang sebelumnya dibatasi atau membatasi diri? Ya sebenarnya nggak dibatasin, cuman kan tetap harus ada laporan ininya kan, pembukuannya. Jadi aku kan ada laporan pembukuannya. Aku bikin, nggak disuruh, cuman aku bikin gitu kan. Jadi nggak enak gitu, karena kan itu biar gimana itu kan dia yang cari. Istri yang soalnya itu seperti itu memang ya. Benar. Tapi lebih bahagia sekarang. Lebih bahagia. Inara, kamu adalah salah satu sosok bintang tamu atau selebritis yang sedang ditunggu-tunggu dimanapun kehadirannya. Masya Allah. Tapi kenapa baru sekarang muncul di televisi? Apa yang menjadi ketakutan kamu selama belakangan ini? Apa ya, karena dari kemarin takut aja misalkan salah statement gitu. Kenapa sekarang akhirnya siap dan berani? Ya karena memang udah lewat masa transisinya. Lewat masa transisi, lagi pula juga persidangan juga udah berjalan, yang pidana juga udah berjalan proses hukumnya, jadi ya udah let it flow. Oke. Insya Allah. Nah, sebagai bintang tamu yang ditunggu-tunggu, kita ada beberapa kabar yang harus diklarifikasi Inara. Apakah hal itu fakta atau sekedar hoax belaka? Kita lihat fakta atau hoax yang pertama, ini dia. Fakta atau hoax pertama, sikap asli mulai terlihat Inara Rusli dicap sombong. Oke, ini kenapa orang-orang tiba-tiba ngomong Inara Rusli sombong, padahal sebelumnya tuh kan orang tuh salut, support tuh. Tiba-tiba ada, nggak semua ya. Apa triggernya? Ada beberapa berbalik triggernya apa? Apa ya? Nggak tahu, aku juga bingung. Mungkin orang kan kadang-kadang orang punya persepsi, punya asumsi suka-suka aja gitu. Padahal belum kenal kita gitu. Ya. Tetanggaan juga enggak. Mereka mungkin membayangkan dan berharap itu yang begitu mungkin ya. Mungkin ya. Nggak mungkin kan kemarin itu pas Inara muncul itu kan beritanya kan maksudnya berita ya pasti kan wajahnya wajah sedih terus ya karena beritanya. Ya karena kan masih. Ya memang sedih. Masih sedih. Tapi setelah itu kan ya mungkin dia sudah ringan. Jadi orang melihatnya, kok beda gitu kali ya. Padahal masa orang suruh sedih terus gitu kan. Mungkin aku harus under pressure terus. Jangan dong. Jadi dari dulu tuh memang seceria ini. Iya. Jadi sebetulnya karena kemarin kan ada terbatasi dengan cadar dan lain-lain dan memang jarang muncul di publik juga. Kalau jarang muncul di publik iya, kalau pakai cadar, selama pakai cadar pun aku tetap ceria. Cuman kan karena ekspresi muka nggak kelihatan, jadi orang yang tahu-tahu aja. Iya. Oke. Tapi kadang orang juga bingung ya kenapa dia bilangnya sombong ya. Mungkin ada hubungannya dengan tayangan berikut ini. Kita klarifikasi. Tayangan yang mana sih? Yang marah-marah. Marah. Itu marah, itu kita lagi marah. Orang lagi bercanda. Ceritanya lagi apa itu? Lagi live? Lagi live TikTok shop, lagi jualan. Terus lagi mau ngebacain komen yang mau beli kan. Biasanya pada nanyain, thank you. Biar enak. Biasanya pada nanyain ukuran sepatu lah. Apa kan waktu itu aku jualan sepatu waktu itu. Nah ketutupan komennya itu sama yang apa sih kayak yang komen makin sini makin kesana gitu-gitu. Yang toksik. Iya yang toksik. Maksudnya minggir dulu, ini kan mau bacain komen yang mau beli. Oke. Lanjut yuk. Fakta atau hoax nih yang kedua nih. Yang kedua. Selain dicap sombong katanya. yang mengiringi seorang Inara Rusli, kita lihat nih. Katanya fakta atau hoax kedua. Ini pernah 50 kali ganti ART dalam setahun. Serius? Beneran? Lebay. Ganti 50 kali? Enggak 50 kali juga. 45. Itu tuh kayak video ini ya, 50. Oh iya. Berapa kali 50?
Tapi ART emang sering ganti. Kalau sering ganti, kemarin-kemarin waktu pandemi kemarin tuh iya. Karena kita kan ganti-gantian sakit nih. Kena, nggak tahu lah, nggak walau alam ya, nggak tahu COVID, nggak tahu apa. Jadi ya namanya ART kan mereka butuh adaptasi gitu untuk ngatur Ya. Di kondisi itu emang traffic di rumah kan gitu ya, kita ganti-gantian sakit. Karena aku kan juga punya dua baby waktu itu masih bayi kan si Ali. Jadi 2 baby itu ya mereka terus terang keteteran, jadi ya kadang ya gitu deh reshuffle terus. Oke, reshuffle ya kabinet kali lu. Iya. Oke, tapi memang ada pergantian agak sering untuk itu. Iya, jadi yang tahu itu kan selama 3 tahun pandemi itu yang tahu dalam internalnya itu kan aku. Iya. Karena kan aku yang ngalamin ngurusin anak-anak sakit kan, yang kena flu Singapura lah apa segala macem. Terus aku juga yang mesti recruiting, aku juga mesti interview, aku juga mesti training gitu kan. Aku juga yang mesti transfer gajinya mereka gitu, ngatur traffic gajinya mereka. Jadi ya hektik gitu. Oke. Jadi hampir 100% urusan rumah tangga tuh Inara megang? Iya. Virgon nggak? Atau dia taunya dia nguli aja. Oke, emang begitu. Masing-masing rumah tangga beda-beda. Kalau Istilahnya dia kerja, cari uang, nanti ngoper ke aku, nanti aku yang ngatur flow-nya, distribusinya kemana-kemana aja. Nanti jadi dia tuh cuman, ya udah yang ada di dia itu cuman buat dia kayak beli hobinya dia aja gitu. Oke. Ini juga katanya ada katanya Inara sudah menyiapkan 52 bukti untuk sidang cerai. Nah, Beneran? fakta apa hoax tuh? Ini hoax atau fakta? Oh, Siapkan 52 bukti untuk sidang cerai. Buktinya apa aja sampai 52 itu? Justru karena buktinya untuk keperluan pengadilan ya nggak boleh dibuka di sini. Oke, bagus. Tapi memang sebanyak itu? Karena itu tadi, karena perebutan hak asuh anak itu. Jadi dari dia ngasih argumen apa yang membuat aku tuh sebagai ibu nggak pantas untuk ngurus anak gitu istilahnya ya, kasarnya. Ya orang kan harus ngomong berdasarkan bukti kan, harus ada hujahnya. Ya hujah aku sebagai seorang ibu sama ini yang ngurusin ketiga anak-anak kami, ya aku ngasih buktinya ini gitu. Oke. Oh, dibilang tidak becus. Iya kan gitu yang lagi berkuar-kuar di media. Itu makanya. Itu perasaannya gimana ya selama ini dengan cerita tadi hampir 100% mendedikasikan diri untuk mengurus A sampai Z, dianggap gak becus, itu sakit hati banget itu pasti. Ya gimana ya sakit lah pasti. Cuman aku udah pernah laluin yang lebih sakit lah, jadi kayak nggak ada apa-apanya. Jadi sekarang tuh air mata tuh istilahnya udah kering ya, maksudnya udah habis. Ngebahasnya juga udah, ya udah. Gitu. Iya gitu ya. Air mata mah ada lah Kak. Iya. Cuman kayak ya kita keluarinnya untuk sesuatu yang lebih worth it aja. Oh my god. Tapi Nara masih normal menurut gue, nangis keluar air mata. Si apa nangis keluar airsoft gun? Gitu. Airsoft gun. Bang airsoft. Airsoft gun apa? Orang lo kata airsoft gun gue bener-bener lu. Tapi ini juga ada artikel. Ada artikel yang katanya Virgon tidak pernah minta maaf usai kepergok. Nah, nih. Ngotot ajak damai, Inara Rusli. Virgon ternyata tak pernah minta maaf usai kepergok selingkuh. Tuh. Emang iya? Dia minta maaf. Tapi dia mengakui. Iya. Kamu maafkan? Orang nggak minta maaf apa yang dimaafin? Ya. Tapi aku udah mengampuni lah. Oke. Karena Tapi tidak. karena bukan karena dia nggak salah, bukan karena dia bener, tapi karena aku pengen move on aja. Oke, sekarang kita akan masuk ke fakta atau hoax yang selanjutnya. Fakta atau hoax? Virgon sebut Inara sebagai istri durhaka. Karena apa? Fakta atau hoax? Apakah ini berkaitan dan terbongkarnya perselingkuhan yang pertama dulu? Enggak, emang sempat terucap itu? Mungkin kali ya dia kesel aku ngebongkar. Katanya pernah ada izin untuk poligami ya? Iya. Nggak dikasih? Aku kasih poligaminya. Oh ya? Tapi kenapa nggak jadi?
Karena dia maunya sama yang itu. Ayo boleh, tapi jangan sama yang itu gitu. Iya. Oke. Even apa maksudnya aku mau cariin atau dia yang cari sendiri nggak apa-apa deh. Yang penting aku dikenalin. Sampai kamu mau nyariin. Jadi tapi tidak dilakukan izin poligami itu. Enggak. Oke. Oke, kalau gitu kita akan tersambung dengan seseorang yang menjadi support system buat Inara. Assalamualaikum. Ustaz Dery. Halo, assalamualaikum. Ustadz masih di mute. Masih di mute. Dibuka speakernya. Mute. Nah, Ustadz mau kemana sih? Padahal Arafi, Ustaz Irfan. ya, mau kemana Ustaz, itu? Mau kemana itu? Aku lagi di Kepulauan Anambas di Kepri. Masya Allah. Ustadz, ini kan Ustadz menjadi saksi bagaimana Inara dan Virgon. Inara dulu ketika menggunakan cadar pun prosesnya bersama dengan Ustadz, betul ya? Dan juga akhirnya memutuskan untuk buka pun prosesnya pertimbangannya juga didampingi oleh Ustadz. Kita kadang-kadang teleponan, whatsappan juga ngasih semangat, ngingatin Inara jangan lupa Allah, jangan lupa dakwah gitu aja. Pasti udah. Ya. Begitu. Pokoknya kalau penilaian orang ya netizen tuh kita nggak bisa paksain orang semua harus suka dengan kita. Tentu akan ada orang yang tidak suka. Pasti. Oke. Ustadz, tapi ini komunikasi selain nama Inara sama Virgon juga Ustadz masih lancar juga? Aku sama Virgon terakhir WhatsApp, cuma belum dibalas. Aku masih nungguin balasan WhatsAppnya sampai sekarang. Ya. Cuman dalam case ini kan Virgon maunya udahan. Waktu itu aku ngotot mereka ini harus mediasi, makanya mungkin nggak dibalas waktu itu. Jadi udah berapa lama nggak dibalas? Gitu. Hah? Udah berapa lama nggak dibalasnya? Sejak awal-awal itu ribut-ribut itu, Oh. lumayan lama lagi nggak hitung, tapi nggak ada masalah sih. Oke. Tapi juga sekarang kan selain berita Inara nih ada juga nih sedang ramai pemberitaan Natalie Holzer. Katanya juga Natalie Holzer sering ngobrol juga sama Ustadz Dery. Enggak sering sih. Cuman waktu dia lepas jilbab kemarin, aku sempat tabayun karena aku dengar berita Natalie lockout kan. Aku kaget aja karena setauku waktu terakhir ketemu kan Natalie adiknya masuk Islam juga. Ada Natalie dakwah waktu itu sama adiknya suruh belajar sholat, belajar agama pelan-pelan gitu. Jadi aku nggak percaya, maka aku tabayun. Ternyata kata Natalie, enggak kok Ustadz, aku cuma lepas hijab aja. Lo curhatlah berbagai masalah yang sudah sering kita dengar di media kan. Jadi aku nggak mungkin larang Natalie juga kan, karena itu keputusan dia. Cuman kita tidak bisa benarkan orang membuka hijab itu beda dengan orang buka cadar. Itu dia. Kalau Inara itu buka cadar itu khilafiyah ya, tapi kalau buka hijab seluruh ulama sepakat itu tidak boleh. Jadi aku bilang sama Natalie, banyak-banyak istighfar. Dibilang ada Ustadz, aku juga tahajud kok malam nangis minta ampun sama Allah dan minta doa semoga suatu hari bisa berhijab lagi karena Allah. Kemudian aku minta dari netizen untuk mendoakan Natalie karena Natalie kan mualaf ya. Mualaf tuh orang yang perlu dibimbing, yang perlu disayang-sayang karena kalau enggak kan secara iman masih berjuang kan, ilmu juga perlu dipelajari banyak hal. Iya, pelan-pelan lah, step by step ya, mudah-mudahan Allah ridho dengan kita semua. Amin. Dan kita ini sama-sama pendosa, tidak boleh saling menghina, harus saling mendoakan, saling memberi motivasi. Dan saya doakan semua yang hadir di sana, Arafi juga, Ustaz Irfan juga, Masya Allah. Kemarin saya lihat di korban nangis-nangis terus, Masya Allah belum sempat lagi nelpon-nelponan. Iya Ustaz Dery. Ya. Juga. Kalau ngobrol sama Ustaz Dery itu Masya Allah ya, tegas tapi adem. Betul. Ya kan? Tapi Ustaz tadi ada statement Natalie segera pakai hijab lagi. Ada harapan, ada doa. Tapi apakah ada kemungkinan Ustaz? Ada dong, kenapa nggak kemungkinan? Orang dia masuk Islam aja mungkin. Yes, betul. Ya. Nggak ada yang nggak mungkin buat Allah. Ya. Pak Hidayah itu dalam genggaman Allah. Ya. Suka-suka Allah mau bagi, Allah mau ambil lagi. Maka aku nggak heran kalau kita melihat orang mualaf ataupun tidak heran melihat orang keluar dari Islam. Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Kita nggak tahu bagaimana hubungan hati seseorang dengan Allah. Maka tugas kita sangka baik kepada orang, sangka baik kepada Allah yang terutama ya.
komen yang baik-baik, lihat yang baik-baik. Ya. Kan tapi nggak sekurus-kurus ikan ada dagingnya, segemuk-gemuk. Ya lihat kebaikan orang lah. Kenapa harus lihat keburukan orang? Ya. Jadi tetap saya tidak pernah membenarkan Natali membuka hijab, dan Natali pun mengakui itu sebuah kesalahan dan diminta maaf kepada semua umat Islam, khususnya dibilang kepada Ustadz, kepada mama, kepada istriku, dia panggil mama kan, minta maaf sudah mengecewakan, dan dia lagi sedih, Natali lagi sedih, dan kita mesti menghibur. Ya, karena yang paling dekat sebetulnya ya teman-teman artis lah. Benar. Yang bisa mendekati Natali, dan Natali juga belum mau ketemu media kan, dia nggak mau. Dia bilang Ustadz Dery aja lah yang ini, yang kalau orang tanya tolong bantu aku jelasin gitu. Kita tinggal kasih ruang. Hijrah itu adalah proses, tidak ada finishnya, terus berkembang. Mudah-mudahan saling mendoakan, berikan ruang, jangan banyak tuntutan terlebih dahulu, mungkin gitu ya Ustadz ya. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Salam buat semuanya. Nanti kapan ketemu di sini ya? Jangan lupa haji tahun depan loh Arabi. Siap, insya Allah. Oh iya Pi. Kan kemarin nggak jadi, insya Allah tahun depan ya. Oh iya nggak jadi sih Raffi. Assalamualaikum. Udah. Ya, tapi Ustadz itu enak ya, enak banget ya. Iya, dia udah kayak abang aku sih. Iya, maka manggilnya juga udah. Oke. Udah itu Bapak. Udah itu Udah dan uni. bahasa Minang. Asalnya karena orang Padang, Ustadz Dery itu. Ambo. Ambo cie. Oke, kalau gitu habis itu juga ada bintang tamu. Kalau ini rumah tangganya harmoni. Harmonis banget. Ya, pernah juga mengalami kegagalan, tetapi sekarang bersama pasangannya ini, suami yang sekarang udah semakin Masya Allah. Oke, yuk sesaat lagi aja kemana-mana. Inara makasih juga ya. Tetap di sini di FYP Forum Pagi. Sultan Georgi hampir batal nikahin Annisa Trihapsari. Hoax atau fakta? Sultan beneran nih, Sultan beneran. Kali ini Raffi nggak bisa sombong, so sultan. Nih Sultan beneran Pi. Ini sultannya udah paten, Iya. Dari lahir dia udah sultan, lu mah baru sekarang Pi. Tapi memang iya dong, Annisa dan Sultan. Udah. Ini hoax atau fakta, kita bahas ini lagi nih. Kita lihat. Katanya Annisa bermimpi seluruh badannya sakit, tidak bisa bergerak. Lalu datang seorang laki-laki dan berkata, yang bisa menolong kamu hanya Allah, tutuplah auratmu. Begitu ceritanya. Iya, Annisa. Itu cerita di balik menutup aurat. Iya, Itu terjadi tahun berapa? 2008 abis lahir akuin. Jadi waktu itu sebelumnya udah hijaban, abis ikut training ISQ Pak Ari ISQ, Ginanjar. Pak Ari Ya. Ginanjar. Ceritanya 40 hari tuh mau coba, ternyata buka. Terus kata mama, kenapa dibuka? So aku bilang, yang penting hatinya dulu mah, awal nih dulu nih. Semua orang bisa rata-rata ngomongnya gitu. Ternyata bahasa itu tuh kata-kata itu salah. Jadi kalau kita sudah berhijab, otomatis tuh semuanya akan kesaring, temen, pergaulan, dan lain sebagainya. Dan hati pun ikutan terbentuk. Pasti gitu. Dan terjadilah akhirnya lahir, akun lahir, nggak pakai suster nggak segala macam. Terus udah gitu mimpi. Di mimpi itu aku sakit, nggak bisa bergerak sama sekali, lemes, terus minta tolong sama mama, terakhir sama suami, semua. Saat itu udah menikah ya? Udah. Kan udah hamil. Lo hamil sama siapa? Gimana sih ini? habis anak. Gimana sih? Mimpi. Iya, terus akhirnya minta tolong sama semuanya, nggak ada yang bisa nolongin. Akhirnya aku lari ke satu tempat gitu, nggak entah apa gitu, tiba-tiba ya itu ada laki-laki ganteng banget, kelihatan mukanya, bukan yang sawar-sawar gitu, nggak, kelihatan ganteng, pakai jubah putih. Ya udah, beliau bilang yang bisa nolongin kamu cuma Allah. So bilang ya aku tahu Allah, terus apa? Ya kamu mesti menutup aurat. Ya nggak bisa, aku bilang gitu, karena gue masih sombong, gue kan artis, musik ini segala Di macam. mimpi Iya, aja ada sombong. Iya, di mimpi tuh. Tapi aslinya nggak sombong. Iya. Di mimpinya masih ada penolakan. Takut rezeki apa segala macam, takut Iya, gitu iya, kan, iya. takut hilang apa segala macam. Tapi singkatnya adalah sebelum aku ngucap oke, gue akan menutup aurat, berhijab gitu, ternyata
ya Allah itu kan lebih dekat dari urat nadi kita. Itu ada di Al-Quran dan hadis. Jadi Masya Allah banget. Tapi ngomongin soal mimpi tadi, itu masih detail Banget. sampai sekarang. Sangat. Makanya kalau misalnya aku, mohon maaf ya, kalau di rumah kan aku nggak pakai hijab kan. Ya. Ya pakai gaya Anissa yang zaman dulu. Kadang-kadang ayah terus akuin, Bun please Bun, buka aja Bun. Bagus Bun katanya. Syaitan. Di rumah. Oh di rumah. Kirain gue dia nyuruh keluar. Enggak di rumah. Dia buka aja. Agak ada. Tapi emang idealnya kan memang seperti itu kan ya. Emang keindahan, kecantikan hanya untuk suami seorang jadi eksklusif. Eksklusif banget. Pak Sultan waktu pas Mbak Nisa dapat mimpi gitu kan pasti cerita ke suami iya. dong. Minta izin. Langsung minta ngomong izin. apa? Gue support lahir batin. Go ahead. Tapi ada yang berubah nggak dari diri Anissa sebelum dan sesudah? Enggak ada. Lebih baik malah iya ya. Lebih baik sama makin mantap. Kita masakannya. Iya mantap ibadahnya. Mantap banget sama dia. Makanya. Oh dia yang ngomong kok gue kemana-mana ya? Buka dia gitu banget ya. Sebenarnya gue juga kemana-mana tapi gue membenarkan aja. Tapi dia punya videonya. Video apa? Durasinya berapa menit? Astagfirullah. Oh detik. Kita lihat ya. Maaf loh videonya harus ditayangin Boleh, ini boleh, videonya. Apa tuh? Silahkan. Gue sweet banget tahu. Tapi ada tulisannya itu mencintai Allah lebih dari mencintai Sultan. Iya, karena kalau kita mencintai makhluknya, kita akan sedih, akan kecewa, akan sakit hati. Tapi kalau mencintai penciptanya, insya Allah kita akan bahagia. Gak nyesel kan lo mainin gue. Kok dia? Tapi gue punya fotonya sekarang gue punya foto. Ini video, sekarang foto. Gue punya Apa ya? foto. Fotonya, Lagi. katanya fotonya nggak berdua, bertiga. Ada seseorang di antara mereka. Siapa? Ada foto. Nih. Ini unik banget loh. Maaf ya. Masa lalu dengan masa Kurang sekarang, satu masa depan. sebenarnya. Tapi gue mau nanya nih, Kak Sultan, ini kan laki-laki nih ya kadang ya kan ada pasti ada gengsinya, kadang kan ada penolakan. Tapi apa yang membuat Kak Sultan bisa udah berdamai dengan keadaan, berdamai dengan masa lalunya Mbak Nisa dan berdamai dengan semua karena kan nggak gampang nih khususnya kan ada juga laki-laki yang ngapain gue gengsi nggak, udah kamu. Gue nggak tahu harus bagaimana sih, yang penting harus ikhlas aja. Kalau emang, ya tadi gue pernah bilang kan, gue harus mencintai kekurangan istri gue. Kelebihan itu bonus. Jadi harus kuat, biarpun kadang melewati yang tidak enak itu pasti kan. Tapi ya gue harus merangkul mereka, karena mereka punya anak-anak. Siapa duluan yang maksudnya dari Kautannya atau Mbak Nisa yang misalnya Kautan yang ngomong udah nggak apa-apa saya ketemu misalnya sama ayahnya Raffi. Dari gue kayaknya. Iya sih. Iya sih. Hebat dong gila bro. Emang Masya Allah. Ini namanya laki-laki begini. Top. Mantap. Gak ada kikuk-kikuknya gitu. Ya kikuk mah ada pasti tapi kan dilewatin aja ya. Iya, kikuk ada, tapi bagaimana tetap harus jalanin kan? Iya. Ih kalau gue pas ketemu gini. Tapi benar karena kan yang namanya hidup itu kan kita juga tidak bisa lari dan tidak bisa kabur dari masa Nggak lalu. bisa, nggak bisa. Masa lalu ya pasti seenggaknya meskipun itu sudah berlalu tapi kan kita berdiri sekarang Ya, di ya. sini Iya. juga ada karena masa lalu kita kan. Dan berbicara mengenai jodoh kan kita juga nggak pernah tahu ya kita tuh jodoh dan pasangan kita tuh berapa lama. Berharapnya pasti semua itu selamanya. Tapi kan Allah tuh ya kamu sama ini segini ya, sama ini segitu ya gitu. Nah berbicara mengenai itu kan artis-artis juga sekarang aduh banyak banget yang mendapatkan cobaan seperti ini. Kalian nanggapinnya gimana? Suka ikut gemeter gitu nggak sih? Aduh gitu. Gimana, Vi? Ya kalau saya sih. Tapi beneran, Saudara Manisa menanggapi dan juga melihat fakta sekarang tuh banyak teman-teman kita. Ya apalagi yang muda-muda kan ini kan udah asam garamnya udah banyak Kalau dilewati. saya bilang egois harus taruh di laci bro. Wis, Egois. Ego kita ini harus taruh di laci. setuju. Jadi kalau masih ego nggak bakal akur, lu nggak bakal bisa damai. Iya. Karena pasti namanya nikah dua orang satuin kan emang gak mungkin langsung klop juga ya. Iya kan kita kan udah sama-sama nikah nih ya kan udah berkeluarga lah.
Nggak ada kayaknya yang ideal, nggak ada deh. Kayaknya Iya, pasti nggak kayak ada di sinetron aja. tuh enggak ya? Ada. Pasti ada kekurangan, ada kelebihan dan lain sebagainya. Tiga kan? mau nerima atau enggak? Iya. Mau berdamai apa Mau enggak? memaafkan atau tidak. Oke. Jangan masalah. Oke, kita akan main juga ini hoax atau fakta kembali ya. Mohon klarifikasi. Ayo silakan kita ke sana. Oke. Let's go. Ah, Nah nih, oke. ini Fakta. fakta tentang Sultan Jorgi dan Anissa Trihapsari. Sultan Jorgi hampir batal nikahin Anissa Trihapsari. Hoax atau fakta? Fakta. Beneran hampir Bener. hampir gagal. Eh, Hamin berapa besok tuh? akad nikah ya? Apa gimana sih? Besoknya akad nikah. Ya besok akad nikah. Apa Hamin 1 dong. Iya. apa disiram-siram apa sih, Bro? Siraman. Siram bro. Siraman. Siram-siram. Ya itu siraman namanya. Kenapa hampir batal nikahnya kenapa? Apa ya, buat lupa aku? Hah? Iya, aku kan Jawa, tetap Iya. pengen. Walaupun aku udah yang kedua kali, dua kali. Gua nggak mau tuh siram-siraman itu ya. Ya, dia bilang buat apa sih siram-siraman? Buat aku kan dia pertama bujang kan, kenapa nggak disiram, diguyur kalau Nggak mau, akhirnya berantem. Berantem. ribut. Hari itu harus press con ya. Iya, iya. Alah, udah nggak usah press con. Ngejar nih. Aku pulang, turun. Ya, turun. Besok kawin, Bos. Amin 1. Iya. Ya, besoknya akad nikah. Besok akad nikah. Terus akhirnya, rujuk lagi, akhirnya baikannya lagi. Yang ngedamain itu Ada Mbak Poppy Karim. ada Poppy Karim. Ada ya, desainer kita. Desainer baju kawin itu. Karena udah jadi bajunya gimana? Itu disiram setan tuh. Oh, parah. Tapi akhirnya bismillah. Just. Dan bahagia sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan gua nggak nyesel nikahin. Amin, amin ya Allah. Sama kayak gue tau. Masa? Ya lanjut kita lanjut. Next, fakta kedua. Sultan Jorgi ngemis minta jadi figuran demi bisa beli susu anak. Ya, Pernah? Fakta pernah. Pernah. Itu namanya seorang bapak mau melakukan apa aja demi keluarga, emang harus begitu. Kapan ini terjadi? 2 tahun yang lalu ya. 2008. 2008 ke 2009. Ya, di 1 tengah-tengah pendatang baru banyak banget ngalir. tahun. Iya. Jadi gua bener-bener nggak ada job. 2 tahun. Ya, 2 2 tahun nggak ada kerja. job. Akhir anak lahir. Nelfon produser gengsi kan. Nah, ya tetap tadi egonya masih ada. Akhirnya telepon sutradara temen gue, bro, gue butuh beli susu deh, hariannya deh gue bayar. Gue syuting harian bayar. Datang ke lokasi itu semua kru nanya, loh, Asroda jadi siapa ya? Gak Jadi gue seumur hidup gue syuting sinetron itu baru pertama kali itu yang tidak ada nama peran. Jadi polisi 2. Ya udah cuma nanya nangkep doang, sih bro. Kalau adegan yang nangkep, ikut saya ke kantor gitu doang. Gue pulang dari syuting itu gue lihat piala gue kan. Piala apa, Panasonic lah, apalah gitu ya. Akhirnya gue taruh di laci, Pak, piala gue. Tapi akhirnya itu kan masa tersulit lah ya. Iya, banget. Waktu tersulit. Iya. Banget. Kemudian apa yang merubah tiba-tiba sekarang sampai baik kembali? Ya itu tadi, yang penting kita tetap fokus, istiqomah, attitude, akhlak. Ini orang percaya, udah main lagi ya. Alhamdulillah. Oh Masih di call. Nggak apa-apa, biar Akil tahu, biar Akuin tahu, nih papanya nih mau melakukan apa aja buat Tapi ini keluarga. pelajaran untuk para kita juga atau artis semuanya. Kita pernah ada berjaya di puncak suatu saat ketika roda berputar, lu mau gimana? Mau dibawa terus atau berusaha untuk naik lagi? Saya survive kan harus. Oke. Ingin anaknya punya bekal agama, Anissa masukkan Raffi ke pesantren. Jangan dong, saya kan Bukan Raffi Ahmad. SMA ya, terus kuliah juga di ISQ karena satu-satunya kuliah yang ada hafiz Qur'annya ya ISQ itu yang punya ISQ Pak. ada itunya? Ada. Jadi sayang kan anak-anak ini kan udah hafalan Qur'annya udah Masya Allah. Kalau misalnya dia ke tempat yang lain kan akan berkurang gitu. Iya, kan. betul. Jadi insya Allah mudah-mudahan Mempertahankan hafal iya, itu yang sulit iya. itu. Jadi walaupun mereka bergaul, walaupun mereka di luar sana seperti apa, tapi tetap agama is number one buat aku sih. Oke, terakhir nih. Apa arti anak-anak buat kalian? Siapa dulu nih, Ayah? Bebas. Nah, gini aja nih, ayah pegang yang perempuan, Oh, iya. bunda pegang yang laki-laki. Oke. Wah, bisa nangis gua. Oke, untuk Raffi, kakak, Bunda bahagia banget, bersyukur banget bisa melahirkan anak seperti Raffi.
Ingat pesan Bunda, dimanapun kamu berada, harus sertakan Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad. Dan ketika Bunda nanti meninggal, tolong doakan Bunda, kafankan Bunda dengan baik, azankan Bunda. Jadilah anak laki-laki yang soleh, yang bisa membimbing rumah tangga kamu, nanti kelak anak-anak kamu. Dan jadilah manusia yang rahmatan lil alamin karena Allah Subhanahu wa taala. I love you, Kak. So much. Vita orangnya bagus banget tau. Amin. Dewasa banget. Amin, Masya Allah. Deep gitu dia tuh ya. Oh, Masya Allah. Ya kan? Masya Allah. Bismillah. Kalau Kautan gimana buat Akwin? Ya kurang lebih sama ibunya. Yang pasti Akwin itu nafasnya gue. Jadi karena dia, ya tadi gue bilang gue pernah jadi figuran, gue pernah jadi apapun untuk yang penting dia bisa makan, dia bisa berkarya, biasa semuanya. Jadi I love you, nak. Pasti mereka bangga dengan orang tuanya. Pastilah bangga Amin, banget. insya Allah. Makasih ya cerita ya di sini ya. Makasih ya, Kak Buat Utan. kita para orang tua juga jadi introspeksi diri. Amin. Sudah melakukan apa saja kita untuk anak-anak kita. Amin, amin. Ya. Terima kasih ya. Jangan mana-mana, tetap di FFM baru ada lagi. Mencintai dirimu. Udah terjun gini. Astagfirullahaladzim, nggak jadi. Apa? Nah, yang bikin nggak jadi? Airnya butek banget. Tadi ama. Yakin? Yakin. Nggak apa-apa. Nah. Assalamualaikum. Aduh, saya deg-degan nih. Udah ada yang tahu kenal saya? Oh, tahu. Ya, kenalin ya, nama saya Citra Multiplasenta. Anak saya banyak, Po, ada 5. Rupa-rupa warnanya. Saya tuh orang miskin. Ya, saya orang miskin, saya suka dikatain sama tetangga. Katanya, ih, bunting mulu sih, Li, kayak kucing, doyan banget. Saya mah bukannya doyan, kan kalau nolak dosa ya. Nah, nawarin dapat pahala. Soalnya ya, Pak Alpa, laki saya supir truk. Jarang pulang. Takanu? Kali pulang saya ember. Duit. Cuciannya. Jadi saya ini janda nih ya. Hah. Janda 2 minggu sekali. Ada yang mau nyerepin nggak nih kameramen? Ada yang mau nyerepin. Wah, nyerepin wah kameramen. Kalau kata orang zaman dulu kan banyak anak banyak rezeki. Betul. Yang sekarang banyak anak banyak KJP. Lahiran BPJS. Santunan. Bansos setiap bulan. Nikmat mana yang kau dustakan? Makanya ya, saya biar miskin saya bangga. Gini-gini saya piaran pejabat tahu. Jawab apa, Po? Apa, Po? Pasal 34 ayat 1, fakir miskin dipelihara oleh negara. Kita kalau nonton nggak pernah namanya nggak ketawa pasti ketawa. Iya, Po Citra duduk dulu, Po. Itu yang ciptain bahan sendiri. Beneran? Kan harus orisinil. Itu pengalaman asli. Pengalaman. Tapi emang bener katanya Po Citra tuh dulu sampai pernah pengen bunuh diri ya. Ya, saya pernah Sesusah itu. Iya. Sesusah itu. Saya tahu nangis nih. Iya bener. Ya, tahun berapa itu? Tahun 2021. Kan saya baru baru-baru belajar stand up. Saya stand up tuh baru 1 tahun jalan 2 tahun. Oke, 2021 apa yang terjadi sampai pengen bunuh diri? Kan susah ekonomi, maksudnya anak banyak. Udah gitu rumah kan tanah gitu ya, rumah tanah, gubuk gitu, anak banyak ya gitu deh ekonomi. Sampai udah gitu hamil lagi di saat pandemi, anak 5. Bunuh dirinya gimana? Bunuh dirinya Iya, gimana? iya, gimana bunuh diri? Nih, saya bunuh dirinya minum Minum obat nyamuk. Obat nyamuk. Udah masuk. udah gini, tapi nggak mati. Lah. Kok gimana sih, Po? Yang saya minum
Baygon bakar. Baygonnya mati, bibir saya nyala nih. Aduh, serius, Po, Dari nggak serius. serius kan, tapi kalau stand up comedy itu dari tragedi dijadiin Komedi. komedi. Tapi itu Tapi beneran. beneran udah minum, puyeng doang. Jadi saya digigit nyamuk nggak mempan. Ini Astagfirullah. ini mau mewek atau mau ngapain? Ya, maksud saya udah berdamai. Ya, Tapi udah kalau berdamai. diingat, kalau diingat-ingat Tapi emang nih, suka yang- Tapi dua sedih. kalinya tuh pertama minum. Nah, yang kedua mau nyebur BKT. Nyebur ke BKT. Maaf. Sekali. Nggak, udah terjun gini. Astagfirullahaladzim, nggak jadi juga. Apa? Nah, yang bikin nggak jadi? Airnya butek banget. Tapi katanya Mpok Citra nggak jadi bunuh diri gara-gara ngedengerin stand up komedinya dari si Coki Anwar. Beneran. Bener. Oh, jadi saya nangis tuh 3 hari 3 malam, sampai basah kasur kan, saya nangis. Sekali yang kasih juga kok. Terus saya nonton servis Coki Anwar tuh. Dia bilang selamat malam orang-orang lemah. Jangan berasa banget kan lagi lemah. Pas lagi ceramain nih gini ya betul-betul. Selamat malam orang-orang lemah. Selamat malam orang lemah. Terus? Yang kalau nonton bioskop menghadap layar, saya menghadap proyektor. Kan lucu banget, jadi Kayaknya enggak ya? ketawa. Kayaknya enggak. Ada dia begitu materinya dia. Kayaknya saya bisa tuh kayak dia, saya ngapain kayak gini, saya pengen bisa ngehibur Merubah orang. diri. Gitu. Terus Akhirnya menceritakan tragedi-tragedi jadi komedi. terus ikut lomba. Juara 1 beneran. Juara 1 Emang itu FPR. miskin-miskinan atau gimana sih? Itu kan Bisa hidup. ada 2, ada high, ada low. Kita Iya, kan Gaya bagus banget kok. lu bisa ngomong. Banyak banget beda. Kebang lo. Gua Iya. agak ngerti. Ya, jadi kita yang yang di bawah, kan saya hidup di bawah garis kemiskinan. Iya, benar. Batas banget tuh. Jadi ini garis kemiskinan, ini saya gelantungan di bawah. Miskin banget, miskin. Tapi katanya keinginan Mpok Citra ini pengen banget dia bisa ketemu sama idolanya yaitu stand up comedian Coki Iya, Anwar. Emang belum ketemu? Sampai pernah ngeposting ya? Pernah nge-posting Iya, nih sama Coki. postingnya. Sampai sekarang belum ketemu. Belum, sibuk banget dia ini. Pokoknya sibuk. Ada faedahnya gue ketemu si Citra. Gitu katanya. Kalau ketemu sama Coki istilahnya suatu saat Ngomong dah sama Coki no. mau ngomong apa? Ngomong, Po. Coki Anwar, saya adalah mama terkuat di Pulau Gebang. Nggak jadi bunuh diri, Gara-gara gara-gara kamu. Gara-gara Jadi, kami. So ini- sweet deh. percaya nggak percaya loh. Kalau mau ketemu Coki mau ngapain? Mau meluk Beneran? Emang si sopir truk suami nggak apa-apa? Cemburu. Nggak apa-apa dia mah. Yakin. Yakin? Nggak apa-apa. Heeh. Pokoknya ketemu Coki mau Mau meluk. Ini siapa? Ketemu sama idolanya. Coki Anwar. Lu ngerti? Peluk sama bekep di bekep. Sama aja lu mau kebunuh, Bang. Apa kabar, Bro? Dari belakang orang dibekep. Dipeluk dia, bisa peluk deket lah. Oh. pantesan Panji bingung mau apa sosoknya. Peluk lagi, Cok. Dia seneng banget dipeluk sama lu deh. Ya ampun. Nah, kan begini lebih enak. Tuh. Coki, Ya. dia nggak sebetulnya ini tuh ya mengharukan tahu di balik ketawa-ketawa kita. Lu sadar nggak sih nyelamatin nyawa orang? Bener lu. Hanya Iya. karena dari celetukan lu, ocehan lu. Awalnya sih nggak nyangka sama sekali ya. Dan saya sekarang jadi ngerasa udah selevel sama dokter, pemadam kebakaran, gitu. Profesor, Bro. Profesor ya yang bisa menyelamatkan nyawa orang. Iya, iya, Jadi, iya. ya, Ini udah depan mata lu ngomong sendiri aja, Po. Ya, makasih ya Mas Coki. sama-sama, Mbak. Po, gantengan suami atau gantengan? Oh inilah. Bisa-bisanya. Ya. Bisa-bisanya. Ternyata, Langsung. iya, seleranya sama-sama. Kalau begini Mas saya mau lepas KB. Mau nambah lagi. Enggak lah, dia udah nyelamatin hidup saya enggak. Ini mau kasih apa enggak ujangan lagi buat Po Citra karena Jangan bajingan. tanpa disengaja
pas lu bilang buat orang-orang yang lemah. Nah saat dia waktu itu masih lemah, dia langsung Kesentuh. gak mau lemah. Iya, buat Mbak Citra sih yang kuat tentu saja, karena hidup ini nggak seramah itu ya secara realnya, dan terus melanjutkan hidup karena di sekitar Mbak Citra juga secara sadar nggak sadar banyak orang yang sayang sebenarnya sama Mbak Citra. Iya. Nah, ini selain Coki, selain ini kita juga bakal menghadirkan sosok lain yang menjadi alasan Mbak Citra masih tetap berada di sini. Siapa ya? Ayo. Kita akan panggilkan ya. Ini dia sosoknya. Silakan. Silakan masuk. Oh ini dia. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Ampun. Ini anak-anaknya. Ya ampun. Pok, Gede-gede ya, Po? Pok saya kasih tahu ya. Nih, papa baru kalian. Tadi itu, Pok Citra, Iya. dikasih bunga tuh ada ucapannya, boleh dibacain nggak? Dari anak-anak, duduk semua duduk. Terima kasih telah menjadi emak yang kuat. Terima kasih. Anak yang pertama siapa namanya? Akmal. 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 Mal tahu nggak waktu itu panggilnya apa Mama? Mama ya. Mama pernah mau bunuh diri, kamu tahu? Tahu. Terus kamu bagaimana? Diem aja sih. Lah, Lu gimana? Malu mau bunuh diri, diem aja. Tahu nyokap lu mau bunuh diri itu depan mata lu sendiri. Enggak ngomong, cuma kayak nggak percaya aja Mama gitu. capek, pengen mati gitu paling kalau lagi marah-marah. Oh. Dan emang nyablak gini hari-hari. Iya. Iya. Ya, sampai mau jual anak segala di ke rumah. Yang ini ada. Jangan ngomong gitu, Pok, kasihan anaknya tahu ini. Tapi beneran ada yang itu. Ada yang mau, Po? Udah mau tanda tangan materai. Beneran? Dok Indah, beneran. Kan anak saya cakep-cakep nih, tuh lihat gak tuh. Lah, saya udah jelek-jelek, anak saya cakep. Nah, nanti ada orang yang belum dikasih keturunan mau ngambil, kata dia, bibit unggul nih gitu. Daripada jual ginjal kan, anak-anak bikin lagi. Astagfirullahaladzim. Anak bikin lagi. Tapi enggak lah ya, Kayak enggak. gitu enggak, makanya itu alhamdulillah dulu bercanda. masih ada mama juga dilarang. Anak kan titipan, anugerah Iya. gitu. Bener malah rezekinya lomba menang mulu pas lagi. Iya, pas dia lahir langsung rezeki ngalir ya. tapi keren loh. Penampilannya Pok Citra tadi memukau, gimana kalau kita minta dia untuk tampil lagi? Lagi stand up lagi. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tapi FYP Warrior. Lagi. Di dalam hidupku ini adalah sebuah misteri ilahi. Berinya cuma hanya ujian kehidupan. Hari ini seru banget Seru ya. banget, bintang tamunya keren-keren loh. Banget. Wah, hari ini ada Inara menceritakan tentang hidupnya dia, Mas Sultan sama Mbak Nisa, dan juga Pok Citra sama keluarganya, dan juga ada bintang tamu kita yang kasih surprise karena Pok Citra ngefans banget sama Coki Anwar. Akhirnya dipertemukan, happy apa ya? Jadi dari stand up Coki Anwar bisa merubah orang yang mau bunuh diri jadi nggak jadi bunuh diri. Ewi, peluk dong mamahnya dong, sayangin mamanya nih. Iya. Jangan bunuh diri, jangan mau bunuh diri lagi ya. Hidup itu terlalu indah, jangan kita sia-siakan. Mau hal yang buruk, kita rubah jadi hal yang baik. Kalau hal yang baik, jangan lupa juga, jangan jadi buruk nantinya. Oke, terima kasih buat bintang tamu kita hari ini. Terima kasih untuk rakyat. Jangan lupa follow IG kita di FYP_Trans7 karena ada hadiah menarik banget. Nonton kita terus tiap Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi hanya di FYP for Your Pagi. Sampai jumpa. Bye-bye.